sayyidul umam khadimuhum. Pemimpin umat itu harus melayani umatnya nih. Jangan dibalik. Menjadi pemimpin harus melayani, jadi pemimpin tidak boleh minta dilayani. Kalau mau jadi pemimpin harus siap sakit. Lah ini Pak, tapi kepemimpinan secara Islam. Pimpinlah rakyatmu sesuai dengan hukum-hukum Allah. Jangan engkau berbuat zalim. Sekecil apapun itu kezaliman. Sekecil apapun kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba, pertama akan ada gelap di hatinya, dan yang kedua akan menjadi kegelapan yang luar biasa di yaumil hasyr. Naudzubillahi min dzalik. Maka jadi pemimpin itu berat. Jadi pemimpin itu tidak mudah. Jadi pemimpin itu tidak gampang. Harus siap dikritik, bahkan harus siap dimarahi sama rakyat. Di dalam tanah ini mesti ada makhluk Allah yang banyak. Salah satu di antaranya cacing, Pak. Apakah cacing itu mati karena nggak makan? Enggak, Pak. Cacing rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Apakah cacing pernah mengeluh kepada Allah? Enggak. Makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, di bumi, di sisi ars Allah, yang sedang memikul ars, malaikat yang sedang menjaga di seluruh bumi ini, semuanya berzikir kepada Allah. Hewan-hewan yang melata, bahkan di laut ikan yang kecil dan besar, semuanya sedang bersyukur dan berzikir dan bertasbih kepada Allah. Lah kenapa kita manusia yang sempurna ini tidak bisa berbuat itu, Pak? Ini aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bini nasa apa je kan? Wah, oi deh. Ada yang kumano terdengar. Mengucapkan salam hukumnya? Mengucapkan salam hukumnya? Udah salah kenceng lagi. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tetapi menjawabnya wajib. Saya doakan yang hadir, karena di dalam salam itu ada 3 doa. Doa yang pertama, mudah-mudahan yang hadir pada malam ini diberikan keselamatan oleh Allah, dunia dan akhirat. Doa yang kedua di dalam salam, semoga rahmat Allah turun untuk kita semuanya. Dan doa yang ketiga di dalam salam, semoga ilmunya barakah, hidupnya barakah, rezekinya barakah, dan keturunannya menjadi keturunan yang mendatangkan barakah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in hatta ila yaumiddin. Samahatul fudala wal kurama, para alim, para alamah, para kiai, para masyayikh, para habaib yang dirahmati Allah. Terkhusus untuk adik saya, walaupun masih muda tapi sudah jadi bini sepuh, Adinda Rajwini SPDI. Beliau tadi cerita, beliau itu adalah sahabat saya. Umurnya berapa, Le? 3? Saya 38 juga. Pada makanya saya telok beluk sekali norok saya. Saya tidak pernah menduga kalau ternyata kemudian menikah sama tetangga saya, Pak. Yang lucunya waktu acara lamaran itu yang nerima saya. Saya tanya Ki, siapa sih Abi ini ya? Geluk-geluk si Abi ini siapa? Senyum beliau. Kula bang, obah. Imun bekna si Abi ini dia langsung diterima mau didina gitu. Udah ganteng baik banyak besena kan. Dewan boleh. Waktu itu belum jadi dewan ya. Oh, teti si Abin itu syarat teti dewan boleh. Mudah-mudahan beliau istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh panitia remaja masjid Darul Jannah. Adik-adik panitia, saya pernah sama dengan kalian beberapa puluh tahun yang lalu. Tadi beliau sekilas menceritakan latar belakang saya ini, Pak.
Saya ini lahir di kampung, Pak. Saya lahir di Kabupaten Mempawah dulu sebelum berpisah menjadi Kuburaya. Kampung saya itu kalau dari Pontianak pakai motor air 3 jam, Bu. Masuk ke daerah lagi. Zaman penikah, mikir penter dari kampung gula penikah tadi. Jangankan mobil dan motor sih masuk. Lala tahun di, Bu. Jauh lu kampung aku. Tapi motivasinya untuk adik-adik remaja masjid, saya nasihatin untuk kalian remaja masjid. Ra'aitul ilma sahibuhu karim walau kana abahu li'am. Ilmu itu pasti memuliakan manusianya, walaupun dia itu lahir dari seorang petani biasa. Anaknya orang alim kalau nggak ngaji sama, Pak. Tapi anak petani biasa, tukang nyangkul, tukang macul, dia belajar alim nanti, Pak. Kesuksesan itu tidak datang sebagai hadiah, tapi merupakan usaha dan ikhtiar yang kuat. Saya ingat tahun 87 saya meninggalkan kampung halaman saya belajar ke Jawa Barat. Abah saya Allah yarham bilang sama saya, "Cong, mun mbak na terode tiareng penter, terode tiareng alim, ajar petepak. Tapi mentoro tak tetia orang sepenter, orang sealim, orang sehebat, lecagi ngale di kampung area, letoku ibu kana getan aja ya." Ini motivasi untuk anak-anak. Nih tadi ada Fikri sama Fikra. Fikra ya? Ini kembar ya? Kok gantengan saya kembarnya ya? Ini luar biasa ini. Yang mau saya sampaikan sebelum saya bicara tentang pengajian kita malam ini, Pak. Kehidupan saya di kampung itu kehidupan yang sulit. Tetapi kami sadar betul bahwa kami tidak boleh diam. Kami harus belajar, kami harus berangkat. Seorang ulama besar yang bernama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau itu bukan orang kaya, Pak. Yang kaya itu malah gurunya yang bernama Imam Malik bin Anas. Dan salah satu gurunya yang ada di Basrah yang bernama Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kalau Imam Syafi'inya sendiri itu tergolong ulama dengan latar belakang ekonomi yang lemah. Tapi lihat perjuangan luar biasa Imam Syafi'i ketika beliau sudah berada di posisi yang sangat alim, beliau datang kepada gurunya yang bernama Imam Waqi'. Imam Syafi'i bercerita kepada Imam Waqi'. Apa yang diceritakan oleh Imam Syafi'i? Syakautu bihifdi, syakautu Waqi'i bihifdi. Aku mengeluhkan tentang hafalanku kepada guruku yang bernama Imam Waqi'i. Padahal masa itu Imam Syafi'i umur 12 tahun sudah hafal Al-Quran mutkin dengan derajat tertinggi dalam hafidz Quran. Umur sekian tahun sebelum berguru kepada Imam Anas bin Malik, beliau sudah menghafalkan kitab Muwatta, padahal waktu itu beliau belum belajar kepada Imam Anas bin Malik. Setelah itu kemudian berguru lagi salah satu gurunya bernama Imam Waqi'. Imam Syafi'i berkata, "Wahai guruku, bagaimana dengan hafalanku yang lemah ini?" Padahal hafalannya sudah super, Pak. Maka kemudian gurunya Imam Waqi'i diceritakan oleh Imam Syafi'i, "Fa'arsadani." Maka beliau memberikan aku petunjuk sederhana, bitarkil ma'asi, agar ilmu itu masuk, fikiran itu pinter, ilmu mudah dicerna, mudah difahami. Maka kata Imam Waqi'i, tinggalkan maksiat kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi kata kuncinya adalah meninggalkan maksiat kepada Allah. Jadi Adinda Rajwini dan remaja masjid, saya ucapkan selamat karena sudah mengadakan acara yang luar biasa malam ini. Ibu-ibu yang hadir mudah-mudahan rezekinya makin banyak, Ibu. Hartanya bertambah, rezekinya bertambah. Bapak-bapak saya doakan istrinya juga nambah, amin. Jago, Pak, serius, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ini bahasanya campur Bu ya? Campur Pak ya? Boleh pilih nanti bahasanya Pak. Saya ngaji di Jawa Barat, nikah sama perempuan Jawa Barat. Beda ke bini kula norong. Kamu masih nggak elang kena? Makanya tang bini ratin kamu ya. Saya menikah dengan perempuan Jawa Barat, ngaji di Jawa Barat. Alhamdulillah atas izin Allah, saya sampai hari ini masih pakai bahasa Sunda, mulai yang paling kasar sampai paling halus. Karena saya sempat ngaji di Jawa Tengah, saya pakai bahasa Jawa Tengah yang paling halus, bahasa Solo sama Jogja. Karena dan gula menikah orang Madura, mbak gula Madura, abah gula Madura, gula jak Madura. Karena saya besar di Pontianak, saya pakai bahasa Melayu. Bisa saya Pak. Biar saya itu makan di rumah makan Padang itu murah dan bahkan gratis, saya bisa bahasa Padang Pak. Bisa dites nanti Pak, lancar gula Pak. Nah, kalau saya kebetulan ceramah di dunia internasional, mulai dari Malaysia, Singapura dan Brunei, saya pakai dua bahasa. Bahasa Arab sama bahasa Inggris. Yang terakhir ini saya diundang insya Allah nanti ke Jepang selepas Ramadan. Saya lagi belajar bahasa Korea. Nggak percaya saya bisa bahasa Korea? Sarangeo, Encana, Opa, yang kau tak tahu mah kering Madura ngarang bagi saya. Insya Allah minta doanya lek adikku Raju ini, kita lagi proses visa untuk dakwah di Jepang sama rencana juga mungkin nanti ke Korea Selatan. Sombong tak boleh, lagak bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya pilih bahasa campur-campur mawon nggih. Loh, paham jenengan paham nggih? Serius jenengan paham? Alhamdulillah. Nggih, monggo. Malam ini saya di perjalanan agak khawatir tadi Pak. Mulai dari Pontianak cuaca sudah mendung. Nyampe Mempawah hujan. Panitia sudah telepon, Bang, nikah acara na ojen Bang. Jadi tidak remalik Jun. Minang ketak geleru lagi mun sampah ojen terus kento pengalia ke masjid gitu. Loh, masjid jauh punten, halaman masjid itu tinggal pemasok ke dalam. Oh tenang, kelerona kaki situng keberi. Ngunceng sengkok suara acara tapi tak ngunceng untuk pawang hujan. Kelerona aja kaki le. Bener make engkau. Iya pet kepepet bisa le. Ken bojorna agak semula harang lagi. Haram mungkul kayak. Nih. Bamat tuan apa nih kepaling sama dek ten kula. Situng waktu lambe makabine kompo ya. Sepo bener rajin apa nikah. Pusap pula ke jempok. Mat tuan apa nih ke depan komor lah oleh senapa tahun beda 5 tahun ki. Bamat tuan. Ki lah kemana ke jempok oleh mak sopu mak. Assalamualaikum mak ke. Waalaikumsalam. Kula panika dek mbah matuan panika nyampet mak tua. Napa mak tua? Kula ngonceng panjenengan are minggu du malam. Loh mak mendadak mak. Engki terus ngonceng du malam terus melaki na kompoi. Loh. Mik mendadak panjenengan. Punten tak mendadak bu bari du malam kula dek kantor, cuma panjenengan tak ada kantor. Oh, dadi sekalian anu kento mak ke. Minta paket. Paket napa? Paket menikah akiman toh pas sekaligus pawang. Aduh, are bere urusan dari ya. Nih kemana kerja mak? Biku tanya ki, makin mak. Ani kata gampang menikah mak. Sambian minta paket berisi muda berisi larang mak. Maksudnya mak ge, ojen untuk 2 jam 200.000. Nahan untuk 3 jam bisa 400. Mun sampai sehari semalam, ini 1 juta mak. Jadi panjenengan minta saya gimana? Minta saya 500 ya. Oh macam mau cina apa nih mak? Lu, ada panitia ada remeh mipah banyak rengi dinar. Minta lah ngobu jam, bae mipah ngobu rengi panitia. Allahu Akbar. Hari tak habis ceramahnya. Hari bisa 5 menit hari. Dua ya Allah. Kita di reket nyamur gitu. Asela todus. Allahumma sholli ala Muhammad. Cerita segi buru terlekas bi kula. Empon mak jagi pot repot mak. Sampean mangken bulan apa? Bulan 12 mak. Bulan 12 biasanya bulan apa? Musim ojen. Aduh gagal mak.
Tak ada cara lain make. Ale ke bulan telok. Tak bisa make karena undangan balik ke cetak saja. Engki mun sampean maksa kuda sop aja tahu tak bisa juga. Ini ke masalah harga mak. Bigule serba pangan le ke bulan telok margana bulan Desember ampo ocen. Lelah maksa mbak matuan apa nih mak. Lastarina peneka pukul 11 selesai, pukul etong pengantin naik ke pelaminan mulai ocen sampai pukul 10 malam mak. Tambu mak. Tamu dateng kakak mah ker melekar ka piro mana. Le penika sesok sama tuana le ajun penika karena tamu tadi dateng nah saya tadi saya ada. Pokol beluk aku dateng ke compok. Sampian cek cek tega naga gula mak ke. Napa mak? Cing sono tu aki manter ta ojen. Bi gule jawab mak. Mun ojen cuma 2 bi gule bisa laben mak. Nih ke ojen keroyokan mak. Tak bisa mak. Artinya napa gula enggak kedabunan Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud pernah berkata kepada Allah, ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Saya punya keinginan, Anda juga punya keinginan, tapi keinginan saya dan Anda semuanya tergantung kepada kehendak dan keinginan Allah. Mau sehebat apapun usaha, upaya dan ikhtiar kita agar pengajian tidak hujan, kalau Allah mau, tidak ada kata sulit bagi Allah. Mau hujan, mau terang, enggak masalah. Mau nocan kira-kira ngalian apa punten? Serius nak? Jodoh ngalian segala ya. Lah ini rahmat Allah pak. Tidak ada rezeki yang paling halal di atas dunia ini selain air hujan. Rezeki yang paling halal itu nyebani kain ngocen pak. Karena langsung dari pangeran dari langit. Milana disebut Allah dalam Quran wa anzala minas samai ma'am mubarakah. Dan sungguh kami menurunkan hujan itu ke bumi ini adalah sesuatu yang mendatangkan barakah. Makna barakah ziyadatul khair ala kulli syai'in. Bertambahnya kebaikan dalam setiap perkara apapun itulah barakah. Pulang pengajian masih tetap baik. Selepas pengajian makin baik itu barakah. Jadi malam ini ya bahasanya campur-campur mawon nggih. Oh, tinggal lapor campur saus malela pada oning setuju penikah. Malam ini temanya apa ini? Tolong dibacakan. Itu kok panjang sekali ini. Dengan memperingati Isra Mi'raj, mari kita jadikan salat sebagai marah apa kuat kena. Aduh, lu arah remaja masjid sampai ketua kan aruwar. Mice lanjengnya ke bayi tema aja. Arisnya acara apa ya pas salah kiri ya. Saya nggak salim ini rile. Engkau ampun tak nerima kini le. Dan gula kerja mak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seluruh mukmin muslim pasti faham betul bahwa salat bukan hanya sekedar kewajiban tapi sesungguhnya kebutuhan. Kalau ditanya dari ujung dunia, dari ujung barat sampai belahan timur, dari selatan ke utara, kalau ditanya memilih bahagia apa tidak, pasti jawabannya akan sama, memilih bahagia. Tetapi mungkin kita lupa bagaimana caranya berbahagia. Kalau ditanya kepada orang kaya bagaimana caranya berbahagia, pasti mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Kalau ditanya kunci bahagia kepada para pejabat, pejabat akan menjawab pasti kebahagiaan itu akan muncul ketika jabatan saya semakin tinggi, tinggi dan tinggi. Ketika ditanya kepada nelayan, pasti jawabannya ketika mendapatkan rezeki berupa ikan yang banyak dari lautan. Ketika ditanya kepada petani, kunci bahagia itu di mana? Ketika hasil pertaniannya, panennya bagus dan memuaskan. Ketika ditanya kepada anak kecil, puncak kebahagiaan itu di mana? Ketika mereka naik kelas dan mendapatkan hadiah dari guru dan orang tua. Setiap orang pasti memiliki standar kebahagiaan yang tidak sama. Seorang suami akan merasa berbahagia ketika mendapatkan istri yang cantik dan salihah.
Seorang istri pun pasti standarnya tidak akan jauh dari standar suami. Nih anak-anak muda, yang gadis-gadis, standar suami yang paling baik menurut kalian apa? Yang baik, baik, ganteng, banyak besena, anak ring soki, soleh, limited edition. Aja lah tak ada lah mati kapi je. Sebeda cuba pesek, punya pesek minimalis. Aja sebeda ni. Standar kebahagiaan orang tidak sama, Pak. Sesungguhnya kebahagiaan itu dimulai dari hati yang tenang. Tanya ini sama ikhwan-ikhwan thariqah ini. Saya dengar tadi dan saya yakin bahwa di sini banyak sekali ikhwan thariqah An-Naqsyabandiyah. Berarti nasab keguruannya kepada Syekhuna Muhammad Darwis, nanti kepada Syekhuna Fathul Bari, Syekhuna Fathul Bari naik kepada gurunya yang bernama Kyai Khalil Bangkalan. Karena Syekhuna Fathul Bari adalah salah satu santri dari Syekhuna Bangkalan, tapi memang kelebihan dari Syekhuna Fathul Bari menurut manaqibnya, beliau ini sangat konsentrasi di bidang thariqah dan tasawuf. Kebahagiaan orang yang ahli zikir adalah ketika puncak hatinya merasa tenang di hadapan Allah. Melalui apa? Melalui kalimat zikir Allah, Allah, Allah. Sementara bagi kita yang tidak sedang berzikir melalui jalur thariqah, zikir kita kepada Allah adalah salat kita kepada Allah. Bahwa salatnya seorang hamba ketika menghadap Allah adalah perjalanan hatinya menghadap kepada Allah. Seorang mukmin ketika berdiri dalam salat, selepas dia berniat kemudian mengangkat kedua belah tangannya, Allahu Akbar. Ada penyerahan diri secara utuh, patuh dan mutlak kepada Allah. Hatinya meyakini bahwa dia sedang tidak melihat Allah, tapi Allah yang sedang menatapnya. Ketika kita mengangkat kedua belah tangan, menundukkan hati, sesungguhnya kita sedang merendahkan diri kita kepada Allah Zat yang Maha Tinggi. Kok begitu sulit kita mencari kebahagiaan itu? Kalau ditanya Anda paling bahagia kemana? Jawabannya beda-beda. Ada yang datang, oh saya paling bahagia kalau datang ke Bali. Saya pelesiran ke Bali. Ada yang ditanya kemana Anda bahagia? Saya bisa bahagia kalau pelesiran nanti ke Singkawang. Anda bahagia kapan? Saya nanti kalau bisa datang ke kota Pontianak belanja happy-happy. Tapi apakah itu kebahagiaan yang maksimal? Apakah itu kebahagiaan yang mutlak? Boleh jadi 1 menit, 2 menit dan 1 hari dia bisa merasa nyaman dengan itu. Tapi apakah setelah selesai semua itu ketenangan masih akan datang? Allah Azza wa Jalla wa Ala memanggil kita semuanya orang-orang yang iman kepada Allah. Orang-orang antibar dipanggil baik-baik oleh Allah. Masjid kita megah, masjid kita ini bagus luar biasa, Pak. Allah memanggil kita semuanya ibu dan bapak melalui azan. 5 kali Allah memanggil kita. Allah sedang rindu kepada kita. Kenapa kita tidak pernah merindukan Allah? Sedangkan Allah setiap saat, setiap waktu merindukan hambanya. Apakah kita tidak sadar bahwa apa yang kita punya ini milik Allah? Hidup kita dari Allah, rezeki yang kita nikmati dari Allah, pangkat jabatan yang sedang kita emban ini milik Allah, jabatan DPRD Mempawah yang diemban oleh saudara Raju ini itu milik Allah. Lantas bagian mana yang harus membuat kita ini ragu-ragu terhadap kekuasaan Allah? Fabi ayyi ala'i, maka bagian manakah kata Allah yang membuat kalian itu ragu-ragu terhadap Allah? Kita lahir dari keadaan tidak tahu apa-apa, kemudian besar sedikit, bisa menangis, bisa begini dan begitu. Sudah besar dididik bisa membaca dan menulis, besar lagi bisa begini dan begitu. Sampai hari ini pertanyaannya, nikmat Allah yang bagian mana yang membuat kita ini masih ragu-ragu terhadap Allah itu sendiri? Allah memanggil kita 5 waktu, Pak. Cuma tak deng padengan saking to, Pak.
Cuma muadzin itu tidak bilang begini sama Le Ajun. Denak Jun, apa jeng Jun. Cuma tidak begitu saja. Allah memanggil dengan hayya 'alas shalah. Cuma tidak begini saja muadzin itu manggil, Jun ke masjid Jun, ontong raja Jun. Coba saya tanya sama Le Raju ini. Jadi dewan berapa periode? Berapa periode? 2. Ini mau ketiga. Kita doakan mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak sedang menasihati adik saya ini, Pak. Tapi setiap kali mau maju biasanya ketemu saya, Pak. Periode pertama, periode kedua sering ketemu saya, Pak. Benidu kan udah, Pak. Cuma sih kata lo kali, ini kita datang sekali, Pak. Lene agak kebetir gula. Artinya setoran tak betul lancar ke gula, Pak. Dia remelek terus akhirnya deh. Cek biasa nak lebih bang badikim bang gitu. Arya maju lah orang berapa hari kita ke rumah ya. Arya paket semua larang dan le. Tapi cek kebeter insya Allah jamaah atau aki sampian setuju. Catatannya satu. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardah, sayyidul umam khadimuhum. Pemimpin umat itu harus melayani umatnya nih. Jangan dibalik. Saudaraku, adikku, sahabatku Raju ini menjadi pemimpin harus melayani, jadi pemimpin tidak boleh minta dilayani. Kalau mau jadi pemimpin harus siap sakit. Berapa modal le? Jonggon mun kira-kira korang dari ale. Iya cuma bagi ini semua rezeki loh berarti. Lah ini Pak, saya tidak sedang bicara politik tapi kepemimpinan secara Islam. Pimpinlah rakyatmu sesuai dengan hukum-hukum Allah. Jangan engkau berbuat zalim. Sekecil apapun itu kezaliman. Sekecil apapun kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba, pertama akan ada gelap di hatinya, dan yang kedua akan menjadi kegelapan yang luar biasa di yaumil hasyr. Naudzubillahi min dzalik. Maka jadi pemimpin itu berat. Jadi pemimpin itu tidak mudah. Jadi pemimpin itu tidak gampang. Harus siap dikritik, bahkan harus siap dimarahi sama rakyat. Paham le? Untuk sambian selesai. Lagi mau netrosaki harinya macam tak terakhir saya kepontian hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tebun Allah. Pasera orang si alaku amal soleh, orang antibar laki bini, saya tak lupa keperintah Allah. Waktona abhajang, waktona nyari rezeki akasap nyari rezeki nah, tapi sesuai bencelana Allah. Wa huwa mu'minun. Dasarnya karena beriman kepada Allah, janji Allah, Allah tidak pernah bohong, Allah tidak pernah mungkir dari janjinya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku janjikan bagi mereka, kata Allah, kehidupan yang baik. Walaupun tidak jadi Pak Kades, walaupun tidak jadi RT, walaupun tak jadi RW, walaupun tidak jadi pejabat, walaupun tidak jadi orang kaya, kata Allah, aku jamin mereka rezekinya hanya dari nyangkul ba'da salat subuh, berangkat ke ladang, niatnya ibadah karena Allah melalui cangkulnya, berzikir kepada Allah sambil nyangkul. Ya Allah, jadikanlah tumbuh-tumbuhan ini menjadi tumbuh-tumbuhan yang baik ya Rabb, karena Engkau pernah berjanji, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Gusti Allah sampun ngendikan Bapak Ibu, para sedulur sedanten, para tretan sedaja, Allah lastari adabu dalam Al-Quran, tanah yang baik pasti akan menumbuhkan tumbuhan yang baik.
Tetapi tanah yang gersang tidak mungkin menumbuhkan apapun kecuali kekeringan. Sesungguhnya Allah sedang menyindir kita semuanya. Hati yang baik akan menimbulkan amal saleh yang baik. Hati yang baik akan menimbulkan ibadah yang baik. Ibadah yang baik akan menimbulkan kesalehan yang baik. Tapi hati yang tidak baik tidak akan menumbuhkan apa-apa kecuali kegersangan dan keburukan. Orang siapa yang tenang, lastaren apa yang tanya kibi kancana, demake, mulia. Tang sawit baru ngembang ke. Banyak sawit, banyak sawit ya. Ya, nih cerita sawit. Harga sawit berapa Pak? Hah? 1.900. Kok murah Pak? Ini betul-betul murah ini. Di kampung saya kelapa sawit 3.800 Pak. Kelapa sawit. Iya kelapa sawit Pak. Iya kelapanya 3.000, sawitnya 800 Pak. Bisa Pak serius sudah iya Bu. Lala tak engkau tak bisa labun kerengan tibar serius kapio. Lah itu orang sang salat, orang sholat hatinya tenang Pak, tentrem. Nek soal rezeki itu urusannya Gusti Allah. Kulo kali jenengan sedanten kewajibanipun napa? Sujud syukur kali barang Gusti Allah blas selesai. Paham ke? Cak ning mudur eko urusan abah menika cuma abah jeung rezeki Allah sing ngatur. Berangkatnya kita ke kantor Le Ajun. Serius ini saya abang nanya nih, gajinya berapa? Gajinya berapa? Hah? 20, obok banyak ya kan? Abok 20 jong kok alaku berapa bulan ya? Cukup. Iya tak kira cukup lah. Bukti mobilnya juga. Bagalah saya jual sawit. Saya jualan sawit dan dia Fortuner deh, mana nganggu Datsun. Bener-bener kena kerja mereka. Standar orang seneng, orang tenang mereka. Oh, dia bahagia mak jember. Berapa sawit ke? Alhamdulillah seibu sangat. Tangan dia 25 ya lati, berarti rezekinya kakek. Tak repot. Nih bini atanya ke kancana. Beri berapa? Bila kan mun seminggu dah. Baik dua apa nore? Dia tang laki cerai nore. Tang laki kadang nggak beri, kadang enjok nore kok. Tak lagu sip lagi nih dia. Eko jangan coba itu. Yang tang laki ya baik. Beri berapa tuh? Ya seminggu juga kok bisa beri 1 juta. Kan tak beri 3 bulan. Awak mati kering iya dia nyanur. Le orang ngodi menikah. Pengapura. Pola beri saya tak paham bahasa Madura Pak. Paham saya juga. Alhamdulillah. Itu tak repot gula menikah. Boleh saya repot ngalai bahasa terus begitu. Le orang saya tak bujung. Wah dawun Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang seta panjang debuna Allah selo pada Gusti Allah. Bajana duhur badai ladang, bajana asar kita mulai dari ladang, maghrib lesoh, isya tedung, subuh kesiangan. Debuna Allah ya tak apa-apa karena sengkok tak maksa ke bawah. Tapi debuna Allah wa man a'rada an dzikri. Pesera orang siapapun yang berpaling dari perintahku, salat enggak mau salat, puasa lewat semua, zakat enggak mau zakat, zikir lewat, sedekah apalagi orang antibar ceye. Tina lelang-alange anu lelang-alang yundang. Pokoknya ibrahim no medok. Ari telur kan hari. Ari maksud dari remajun dia. Kelek nginum yaming kopi. Aing, ari aing boleh. Engkau di Pontianak lek perjalanan jauh, mobil celep. Ari tabuk lapar lek. Mi palo paham ke kiai ya. Aduh,
Engkau tahu dah, ya tak mangkat begitu. Lalu Allah Pak, siapapun yang berpaling dariku kata Allah, yang berpaling dari hukumku kata Allah, enggak apa-apa, ndak boten napa-napa, wong kula boten maksa kata Allah. Tapi ingat kata Allah, hidupmu susah. Odi sempit rezeki banyak, penyakit tak buambu. Bu, Pele, mau hidup kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Kok tak percaya ke akhirnya? Jelas ya. Pilih kaya tak bahagia atau miskin bahagia. Mari kita doakan ibu-ibu ini mudah-mudahan miskin selama-lamanya. Lah kan pilihan jenengan toh. Ya Allah salah doa jenengan itu loh. Lah tapi debun Allah, ya tak apa-apa debun Allah. Wong alam ini punya aku kata Allah. Semuanya ini milikku kata Allah. Nek jenengan mboten purun nyembah kula debun Allah. Mun sampean tak kesokan, tak gelem nyembah dek sengkok debun Allah, tak apa-apa. Karep demak bayi mangkat debun Allah. Micek gareng Ustaz. Ya le sekali unjeng denar ya. Rak burak garang rulah. Tapi napa debun Allah? Oh, di insasa hartanya banyak tidak bahagia. Kekuasaan di mana-mana tapi tidak pernah tenang. Lah makanya kata Allah, yang paling bahaya bukan urusan duniamu, yang bahaya nanti di yaumil qiyamah debun Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang paling berat nanti di yaumil qiyamah akan kami kumpulkan mereka yang enggak mau salat, yang enggak mau ibadah, yang enggak mau puasa, yang enggak mau zakat, yang lalai dari perintah Allah. Nanti di yaumil qiyamah dikumpulkan dalam keadaan mata yang buta. Naudzubillah. Manusia yang buta ini datang kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami di hari kiamat ini? Mata kami dalam keadaan tidak melihat apa-apa ya Allah ya Rabb. Waktu kami hidup di dunia, kami tinggal di Antibar ya Allah. Antibar kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Mata kami jelas ya Allah. Kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta hari ini Allah? Allah menjawab dengan tegas, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Lamba waktu itunya debun Allah kaki rak pura buta, rak pura tak ngetela. Kalian pura-pura tidak melihat hukumku kata Allah. Ada azan di masjid pura-pura tidak dengar. Ada hukum kalian langgar pura-pura tidak tahu dan tidak melihat. Maka aku balas perlakuan kalian. Dulu pura-pura buta, hari ini aku jadikan kalian buta semua kata Allah. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Sederhana hidup Pak. Bajang apa bajang. Selesai bajang mangkat ke masaus. Soal rezeki Allah yang atur. Yang mencukupi bukan pekerjaan, yang mencukupi bukan gaji, yang mencukupi bukan hasil ladang, yang mencukupi bukan hasil perdagangan, tapi yang mencukupi hak semata-mata Allah yang mencukupkan. Karena banyak orang soki tak bahagia. Sosato odin. Tapi pada orang celakona gampang Pak. Cuma mencapi. Banyak capi ya sehektar Pak. Imun naman dubiki cuma sedekah terlalu biki ya. Kulan di tetangga baik lampu. Tapi mungkin baik tetangga gulo niku napa nje. Kalau kali garwa gulo, saya sama istri itu memang milih bertetangga dengan orang lain, Bu. Bukan hanya beda suku. Kalau Madura itu kan di Indonesia ini sukunya banyak. Tapi kalau orang Madura kan sukunya dua, Pak. Hah? Sukunya dua kan? Iya kanan kacer lah. Orang lain terserah sukunya banyak terserah Pak. Sepenting rek Madura sokona dua gitu. Nah tetangga kula niki wong Tionghoa. Tetangga kula punika reng Cina. Kanan kiri Cina, tanya sama istri itu. Nih anak saya itu. Beda anak kula sebedan iye gitu. Ah gitu. Tanya lagi orang, "Poteran panjenengan iye?" "Mbok, mentang anak iye berarti engko apa?"
Sampai kiai-kiai di pesantren itu kalau mondokin anak takut semua, Pak. Mergo napa? Anak saya itu wajahnya Arab semua, Pak. Tak percaya kan? Umi gule lambak agile, Cong. Anak kaki macam orang Arab kabeh. Kok panjenengan apa tak percaya juga gule mi? Kaki kan tangan, Cong. Kaki dari kirim bila keren coba, Cong. Cong anak tibi apa gua bisa ya. Lah, tetangga saya ini akrab sama saya, Pak. Dia Cina Kristen. Gila, gua tanya sambil macam mobil. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi. Ada apa Pak Liong? Pak Haji enggak kemana-mana hari ini? Enggak jadwal ceramah gitu? Enggak, Pak Liong lagi istirahat 2 hari. Oh, kalau Pak Haji keliling Indonesia? Iya, alhamdulillah atas izin Allah. Saya biasa keliling Indonesia Pak Liong. Pertanyaan awalnya nyaman, Mak. Boleh saya tanya sama Pak Haji? Boleh. Tanya apa Pak Yong? Mas malam mas gula, Mak. Tanya apa Yong? Orang Islam itu kok banyak susah kaya ya? Mana gula, Pak? Tak boleh malah Pak Haji. Orang Islam tak boleh malah oh. Iya tak jadi Yong. Apa Yong? Kenapa pula orang Islam jalan kaya oh? Beda sama kita punya orang Tionghoa itu wajib jadi orang kaya. Kalau tak kaya payah dia. Iya Yong. Gini Yong. Bagi Muslim kaya itu bukan masalah jumlah, tetapi bagaimana sikap hati. Oh, bukan karena dia kalau berdoa tangan minta kepala geleng-geleng, ha? Mana segala Mak? Maksudnya Yong? Ya aku tengok di masjid kalau aku lewat tuh orang Islam kalau doa tangan minta kepala geleng-geleng, ha katanya. Oh mun la ilaha illallah ruwangara. La ilaha illallah kan tangan senika. Kau ngolok-ngolok aku ke Yong? Kada Pak Haji. Aku nanya kan Pak Haji baik-baik. Terus kalau orang Tionghoa macam mana? Orang Tionghoa pasti kaya oh. Ngapa pula? Pertama, dia pandai dagang oh. Dia pandai cari duit. Dia tak duli halam-halam oh. Semua halal, tak ada haram. Oh, halal kabeh dek si haram itu, Pak. Yang kedua, kalau orang Tionghoa sembah Tuhan dia 8 penjuru, ha. Kalau orang Islam ngadap barat semua. Kalau orang Tionghoa minta sama Tuhan 8 penjuru mata angin, nah. Coba abas bi sampean mon orang Cina abas jangan ku itu pak belum patuh saya terima. Nikah. Kalau berdua ke timur, ke deje, ke laut, ke deje. Maksudnya apa tuh Yong? Kalau Tuhan dewa sebelah barat tak kasih kita minta dewa timur. Dewa timur tak kasih kita pindah selatan oh. Selatan tak kasih kita pindah utara. Kita punya dewa 8 Pak Haji. Dewa sebelah sana tak kasih minimal 7 dewa masih ada harapan oh. Masuk akal kia Yong. Apakah saya marah dengan pertanyaan itu? Enggak Pak. Karena saya yakin dia bukan ngolok-ngolok. Saya tanya sama dia, Yong, ngapa pula kau ini bisa yakin dengan 8 dewa? Acam mana kita punya guru kasih ajar sama kita, kalau minta sama Tuhan boleh, wajib percaya oh, yakin tak kasih sama Tuhan. Todus gula mak, aduh, apa todus cene hilang kok. Kita ini minta sama Allah tapi hati nolak. Dari mana dasarnya? Banyak orang berdoa sama Allah, ya Allah. Kok lecek sosani Allah. Mantret, aduh macam tak terima bi Allah ya kok. Terima mak. Kunci ni mak tak yakin. Ajun mereka. Kau di modal mak. Cing tandi besi. Modal yakin. Cuma mun seti tahu saya yakin dole. Are. Abas le are. Lah ini persoalan Pak. Kita ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbulu du'a biqalbin qasih. Allah itu tidak mungkin menerima doa setiap hamba atau dari seorang hamba kalau hatinya keras. Makna keras apa? Tidak yakin dan tidak percaya bahwa Allah mendengarkan, menerima dan mengabulkan. Loh kok kalah sama burung Pak? Burung digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau seandainya kalian itu betul-betul percaya, yakin, kemudian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, niscaya Allah menjamin rezeki kalian. Contohnya apa kata Nabi? Burung itu pagi-pagi berangkat, perutnya kosong, pulangnya kenyang. Kuncinya apa? Yakin kepada kekuasaan Allah dan Maha Rahman Rahimnya Allah. Nah, kita dipanggil lewat azan 5 kali nggak yakin, Pak. Abejeng pun apa tak percaya. Sebahaya mau pas tak percaya ke imam mah. Siapa ngimam ini kok? Ya ajun nih. Patut suaranya sama gini. Bahaya nih kok, Pak. Ini kan sebentar lagi Ramadan nih, Bu. Bentar lagi Ramadan, Bu, ya. Insyaallah kurang lebih 1,5 bulan. Saya tertarik dengan pertanyaannya Pak Dewan tadi. Ini ibu-ibu, ini kan persiapan Ramadan sudah semua, Bu? Sudah siap Ramadan belum? Baju baru sudah beli belum? Air kaleng ada? Emping sudah ada? Kue kering berapa toples? Tenang, Bu. Ada kapi? Boleh minta ke lagi noro. Pak, setia ya Pak, makin nih Pak. Setelah adanya teknologi baru yang disebut dengan gadget atau HP, semua transaksi dipermudah oleh Allah. Apa yang ada di Jakarta hari ini dipesan hari ini bisa datang, Pak. Tapi manfaatnya besar, mudaratnya nggak sedikit, Pak. Kejadian lambe gula oleh 3 tahun. Bi gula kini bini, saya cerita sama istri, Bu. Umi nggak belanja. Udah tanggal 20 Ramadan nih. Umi nggak belanja, nggak usah Bi. Yang penting puasanya sudah cukup, ibadahnya sudah enak, khatmil Qur'annya sudah. Saya sudah tenang. Nggak beli baju baru, nggak. Serius Mi? Nggak usah repot-repot. Alhamdulillah ya Allah ngaratang bini ri oleh Lailatul Qadar jan saya. Mai suruh beli kelampi tak mangkat ri beri pesi aweng, Pak. Senang saya, Pak. Tapi musibah datang di tanggal 22-nya, Pak. 2 hari saya percaya, lo bertak percaya, Pak. Kol sanga ki laku beda ya dan Roma, ya dan compo. Paket iko. Tekercet ku. Ya, Bang. Paket Pak Haji. Paket, Bang. Perasaan saya nggak pesan paket, Bang. Enggak, Pak Haji, dari ibu kayaknya. Serius, Bang? Serius. Namanya siapa, Bang? Mia Sumiati Ja'far. Bini gue nih. Dah. Besok saya duduk lagi di depan. Datang boleh. Paket. Siapa, Bang? Shopee, Pak Haji. Yang kemarin Lazada. Tuh. Oleh tanggal segami buka bersama saya. Tanya kiwi saya kini bini. Umi, serius Umi nggak mau belanja? Nggak usah. Bana dana lah toron didik. Ngarabulan paket tak lem dateng. Padahal bi saya yerep kepi. Dari Mami, nggak mau ke pasar? Nggak usah. Kasihan saya tanggal 27, saya keluarin semuanya. Umi punya teman di Jakarta ya sama Bandung. Banyak. Ya karena istri saya kan lahirnya di Bandung, Bu, besarnya juga di situ. Tanya Aki bi saya. Umi nggak mesen barang sama temannya di Bandung? Nggak juga sih. Yang Jakarta enggak. Ini 2-3 hari ini ada temen Umi ngirim. Yang pertama namanya Shopee. Kedua itu namanya Lazada. Sama Tokopedia. Itu ngakunya temen Umi. No? Tokorcon nih bini pocan, Bu. Udah Mi, nggak apa-apa. Itulah cara Allah memudahkan umat, Pak. Tapi coba torot, Pak. Beli kapi lagi bini sampean, Pak. Kula mau Pontianak, mau belanja bini. Jalan kemana-mana istri saya tidak pernah saya pegang pundaknya, Pak. Jangan biasakan bawa istri ke pasar yang dipegang pundaknya, bahaya, Pak. Pegang saja telunjuknya, Pak. Aduh mau teku nih kan nih Pak, itu tuh kapi lagi. Beli ini. Tuli teku tunjuk. Cak pengulian sekali.
Mun itu kuni kan bawa buru kaca. Udah lah pada makin nganti bereria. Lah nang ni bini geleng pada makin kena. Tole male anu apa roh sampo gabe glowing apa nyaman. Segin kerona. Aduh setia Bu. Bahaya. Tanya ke Pak Jun tuh. Saya nggak gaji 20 juta apa ada bi skincare lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa salat itu penting? Salat itu adalah kewajiban dari Allah dan merupakan tiang agama. Setiap mukmin, setiap muslim mesti wajib untuk melaksanakan perintah Allah. Yang wajib terutama adalah bab salat. Nanti di akhirat malaikat yang lagi ronda di neraka nanya sama orang neraka. Apa kata malaikat? Ma salakakum fi saqar? Apa yang membuat kalian terbenam di neraka sakor? Apa yang membuat kalian celaka di neraka ini? Kata malaikat. Menjawab semua yang ada di neraka. Lam nakum minal musallin. Kami waktu hidup tidak pernah salat malaikat. Kami sibuk dengan urusan dunia kami. Kami sibuk dengan bisnis kami. Sampai kami lupa bahwa kami punya kewajiban untuk menghambakan diri kepada Allah. Sebagai bentuk terima kasih terhadap nikmat dan karunia Allah. Gak usah khawatir soal hidup Pak. Wong Gusti Allah sudah menjamin semuanya. Berangkat ke tempat kerja itu hanya ikhtiarnya. Pekerjaan penikah cuma ikhtiar, mak. Tak kok salah menurut syariat. Ongku rezeki kule sareng panjenengan beda, mak. Jalan dari gini, mak. Jalan itu urusan Allah. Bukti saya paling gampang, mak. Bayi di dalam perut dapat rezeki dari Allah. Caranya ayahnya berangkat bekerja. Kemudian memberikan uang nafkah kepada ibu, dimakan oleh ibu, jadi saripati makanan dikirim ke bayi yang ada di dalam rahim. Nih, di bawah kita semua ada tanah. Di dalam tanah ini mesti ada makhluk Allah yang banyak. Salah satu diantaranya cacing, Pak. Apakah cacing itu mati karena nggak makan? Enggak, Pak. Cacing rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Apakah cacing pernah mengeluh kepada Allah? Enggak. Makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, di bumi, di sisi ars Allah, yang sedang memikul ars, malaikat yang sedang menjaga di seluruh bumi ini, semuanya berzikir kepada Allah. Hewan-hewan yang melata, bahkan di laut ikan yang kecil dan besar, semuanya sedang bersyukur dan berzikir dan bertasbih kepada Allah. Lah kenapa kita manusia yang sempurna ini tidak bisa berbuat itu, Pak? Ini aneh. Berapa jam kita sholat, Pak? Senapa jam kita apa jam? Berapa menit waktu saya ini? Biasanya mau acara gitu berapa menit, Pak? Kenapa? Sampai aku 12. Oh, Pak, serius nih? Bawa tulis orang banyak gula lagi. Baca beda-beda, sepenting lo paham, sepenting lo paham. Thank you, Bu. Tuli pemarin ibu. Tuli pemarin Pak Ustaz. Hari celap di toju ibu boleh kok. Ingki sampian ya tas kok. Buat magi saya pada Bu. Lu rapengi. Tinggal tak apa caki peka akhir ngin. King laku mau nincang boleh tanda aku lah kan tu. Me paguli saya jentari. Ngara malay tuli mari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Saya itu punya teman, Pak. Kerjanya gampang dia. Gampang kerjanya. Ada 2 teman. Satunya kerjanya luar biasa, Pak. Satunya seorang pemborong besar. Proyek di mana-mana, Pak. Mungkin kalau di Kalimantan Barat dia paling banyak proyeknya. Tapi keluhannya sederhana, Pak. 3 bulan sekali mesti ke Kucing Malaysia. Kenapa? Jantungnya. Masalah di jantung, Pak. Harus ganti cuci ring terus. Jantungnya masalah. Uangnya banyak tapi tidak bisa nikmati apa-apa. Yang satunya lagi cuma petani biasa. Kerjanya cuma ngarit rumput. Tapi anak-anaknya jadi orang sukses semua. Hidupnya sehat, bahagia. Saya tanya akhirnya ke kedua-duanya. Ke teman saya yang satu sekolah yang kerjanya cuma ngarit. Ternyata sederhana dia, Pak.
Saya tanya sama dia, apa kunci sampean bisa setenang ini hidup? Ternyata dia tawakalnya luar biasa kepada Allah. Dia cerita kepada saya, Gus, kalau hitung-hitungan angka, saya malu mau cerita sama sampean. Berapalah saya ngarit nih Gus? Saya ngarit ya paling nilainya satu hari kalau dikonversi ke rupiah hanya 5.000, 6.000. Satu bulan itu cuma 100 sampai 200.000 Gus. Saya pelihara hanya 2 ekor sapi. Saya kalau musim terang tidak ada hujan, saya cuma kerja noreh karet. Karet paling mahal 7.000. Paling saya dapat 4 kilo. Artinya kalau satu hari paling kuat saya hanya dapat uang itu ukurannya 45 sampai 50.000. Saya tanya, apa yang menyebabkan sampean sebegitu tenang? Dia jawab kepada saya dengan indahnya. Karena saya yakin Allah tidak akan pernah meninggalkan saya. Allahu Akbar. Selagi saya tidak meninggalkan Allah, Allah pasti tidak meninggalkan saya. Karena Allah pasti mencukupkan apa yang aku butuhkan, bukan kepada apa yang aku inginkan. Ini bahasa yang indah, Pak. Anak-anaknya alhamdulillah lulusan pesantren terbaik. Anaknya 3 orang itu jadi hafid 2-nya. Dan sarjana-sarjana muslim terbaik. Sementara teman saya yang satu, kalau bicara soal nilai transaksi, Pak, mungkin per bulannya nilai transaksinya udah main MM. Rumahnya luar biasa besar, kendaraannya bagus luar biasa, fasilitas nyaman. Tapi apakah dia bahagia? Dia selalu mengeluh dengan keadaan sakitnya. Sebulan yang lalu dia cerita pada saya, Gus, tolong doakan saya mau berangkat ke Malaysia. Karena saya 3 bulan sekali mesti cuci darah ke Malaysia. Harus benerin ring jantung. Saya tanya, apa yang tidak boleh sama dokter? Saya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh telat begini, tidak boleh begini dan begitu. Asal telat sedikit saya sakit. Ternyata saya mendengar cerita dari sendiri itu karena kesalahan saya juga, Gus. Apa kesalahanmu? Dia jawab, saya suka lalai dan lupa sholat. Karena sibuk dengan bisnis yang luar biasa. Akhirnya Allah menegur saya. Nah, kita hari ini para ibu, para bapak-bapak, bapak wajib mengingatkan istri, istri juga wajib mengingatkan suami. Apa firman Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Laki-laki, wahai suami-suami di parit. Apa nih, lupa lagi saya. Di antibar, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintah keluargamu itu salat, perintah istrimu salat, perintah anakmu salat, perintah seluruh isi dalam rumah itu salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atas salat, karena salat itu tidak mudah. Kelihatannya gampang, kelihatannya mudah, tapi begitu sulit untuk dilaksanakan. La nas'aluka rizqa, saya kata Allah tidak mungkin meminta rezeki kepada kalian. Nahnu narzukuka, aku yang menjamin rezekimu. Wal akibatu lit taqwa, dan itu sebagai balasan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tanya nih sama ustadz, sama guru-guru di pondok pesantren. Kalau hitung-hitungan rezeki, kalau hitung-hitungan jumlah gaji, berapa gajinya ustadz di madrasah? Tapi keadaannya bahagia, Pak. Kenapa? Dia tidak pernah lupa mengaitkan hidupnya kepada Allah. Dia tidak pernah lupa menggantungkan kehidupannya hanya kepada Allah semata. Nah, kita belajar malam ini. Ini sudah berapa menit, Cung? Takut kelewatan waktu saya ini. Kasihan ibu-ibu. Ibu. Ya. Kalau sama suami panggil apa, Ibu? Hah? Ayang. Papa. Yang tibar beda papa iya ge. Bu, ini serius, jujur ya. Kalau subuh jam 2 jam 3 sama suami dibangunin enggak? Iya lagi nak kaki jenah. Enggak dibangunin. Hah? Coba tibi. Kalau dibangunin suami gimana cara ngebanguninnya?
Jam berapa? Nah, saya itu tanya sama istri nanti, sudah 23 tahun menikah ibu. Dari awal menikah saya kalau bangunin istri itu paling mudah bu. Saya datangi, saya peluk pundaknya, halo bangun cantik. Cantik bangun ya, 23 tahun. Ibu pernah dibangunin kayak gitu? Mari Ustaz, ijagai ben soko. Jaga sepure. Lagi oba pak, lagi oba pak. Entaren yang jaga yang sopu yang. Sayang, cantik, bangun cantik. Saya 23 tahun itu pak. Karena bagi saya seorang istri itu wajib saya lindungi. Karena istri saya adalah tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang lagi ini kan nenagi ke kancana ta'ala saya kiri bini nah. Saking cek mana saya kebini nama kebini ini Allah bilambi. Bilambi yang kuat aja. Ya Allah memang lamba waktu nakad nikah ada remejun. Saya terima nikahnya bilabi kan benih. Marah apa pegenapa? Anda menerima tanggung jawab dari Allah melalui orang tua. Mau seperti apapun keadaan istrimu itu adalah hasilmu. Istrimu salihah itu karenamu. Istrimu tidak salihah tanggung jawabmu. Maka perempuan-perempuan baik jangan membiasakan diri membandingkan suamimu dengan suami orang lain. Paham bu? Jangan membandingkan rezeki dari tangan suamimu dengan rezeki suami orang lain terhadap istrinya. Karena sesungguhnya suamimu sedang menahan diri untuk tidak membandingkan kecantikanmu dengan perempuan di luaran sana. Aduh. Ada yang kok curiga. Ini nampaknya suami yang tersakiti. Pak, ceritalah Pak. Saya siap menerima curhatan Bapak kok. Masya Allah. Suamimu sedang menahan diri untuk tidak mengambil perkara haram di luar. Walaupun tantangan seorang suami ketika mencari rezeki cuma satu. Istriku, anakku, dirimu sedang lapar. Tapi apakah aku akan mengambil rezeki yang haram? Kalau aku ambil yang haram, istriku mungkin tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Jaga itu Pak. Jaga. Kalau memang terpaksa mengambil perkara haram, kalau mau makan, makan sendiri. Jangan kasih istri sama anak. Bahaya Pak. Loh mie manas Ustaz? Jadi lapar ya. Hari baru acara emosi malam dia lah saya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lah sekarang kita belajar. Makanya remaja masjid nih, yuk mari kita belajar bagaimana menjadi manusia yang berguna, bermanfaat, minimal bagi diri sendiri, bagi keluarga dan orang lain. Nah ini pendidikan penting di remaja masjid ini, karena saya juga sama Bang Ajunnya itu dulu, kita besarnya di remaja masjid, di Sungai Ambawang itu. Nah makanya malam ini, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, leku sebelum masuk pumun rakana sampian kita abunguh, oning abunguh bu, benih biru bu abunguh. Abunguh itu cekeh dari tidur, bahasa Madura yang halus. Bahasa Madura ini bahasanya unik Pak, unik, luar biasa unik. Tidak ada bahasa yang paling unik selain bahasa Madura Pak. Benar, bukan karena saya orang Madura, bukan, karena memang saya mencintai bahasa Pak. Coba kalau bahasa Indonesianya jatuh, bahasa Maduranya apa? Keker. Tapi jatuh di bahasa Indonesia ya jatuh. Tapi di bahasa Madura tergantung dari mana jatuhnya dan posisi jatuhnya. Coba jatuh dari atas bahasa Maduranya? Keker, labu. Tapi kalau jatuh ke dalam parit? Capur. Lah boleh aja. Jatuh ke dalam lubang? Telopuk, teburcuk.
Jatuh karena licin, terpeleset, terpelecok. Jatuh berguling-guling, lu-huluan tersangsang terkait. Jatuh karena tersandung sesuatu, terpak-pak tertandung. Tambah lagi, jatuh dengan posisi terlentang, gentang. Jatuh dengan posisi telungkup, cerungap, nyalpang. Jatuh terlungkup nggak bisa nafas, talkah. Jatuh nggak bangun-bangun, ya bengkel lah. Bahasa Madura itu unik Pak, unik, luar biasa unik. Saya ini senang beberapa bahasa Pak, bahasa Indonesia itu unik. Bahasa Indonesia itu salah satunya, bahasa Madura Peneka salah satunya. Cuma kadang Madura Peneka Bedereng Madura naik pesawat Pak, adalah para Maria nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kakin kejek supaya tak cek ngantuk kongku. Bedereng Madura mangkat ke Mekah, tak tahu macah. Ngau natung ring Madura gila tibi Pak. Karena gula ring Madura Pak. Jadi bedereng Madura naik pesawat. Karena aroma naik ada Pak tojo inang pilot Pak. Panang nang ada. Romo-ropah naik Bang Ajun. Takar Richard Pramugari. Mohon maaf Pak, Bapak mau kemana? Ke Mekah anak ya. Ngomong gitu sama Pramugari, ke Mekah anak ya. Oh mohon maaf Bapak, mungkin kursi Bapak bukan di sini. Kursi Bapak silakan, tiketnya mana? Oh tiket Bapak untuk yang di belakang Pak. Lah yang ini? Kan saya naik duluan dek. Siapa yang naik duluan pasti kursinya paling depan nih. Oh mohon maaf Pak, ini kursi untuk pilot. Pilot itu apa? Pilot itu yang nerbangkan pesawat. Oh supir. Pilot bilang supir Pak. Kalau nanti Bapak nggak pindah dari sini, otomatis pilotnya nggak bisa nerbangin pesawat Pak. Ya udahlah kalau enggak apa-apa, kalau begitu, kalau memang tak bisa terbang saya pindah ke belakang. Pindah ke budi salah boleh Pak. Atau karbon orang marganya tiket. Sencan orang lain, Pak, tiket Bapak mana? Wah ini tiket saya, Pak. Tiket Bapak ini F, agak belakang sedikit. Kalau ini tiket saya, ini apa? Aja polisi Madura di belakang kursi kan? Iya kursi Pak. Ini kursi juga. Ya kalau sama-sama kursi deh. Kan sama-sama duduk. Fungsinya kursi apa? Ya duduk Pak. Di sana bisa duduk, bisa Pak. Di sini bisa, bisa. Iya enggak apa-apa. Sampean saja ke belakangnya. Aduh ngengkel Pak. Akhirnya pilot pengumuman, para bapak, para ibu sekalian yang terhormat, siapa tahu di antara para calon jamaah haji ada yang bisa berbahasa Madura. Pak Bede nak kena paret apa nih? Paret Antibar. Oh, biar saya Pak, biar saya ngomong sama bapak itu. Wah, Bede mahasiswa dari Antibar Yentaren. Kalah kalian. Ku amma teh. Kan bahasa gunung, Pak. Kene kok ku amma itu. Ke Mekah anak. Oh. Mek nang-nangnya ada. Loh, anak apa itu? Mun ke Mekah ibu di. Aniko? Oh, ini ke Australia teh. Mosok nak iku. Nggih, kursinya apa niku khusus untuk orang Australia teh. Lho, saya ke Mekah anak. Oh, saya ke Mekah ibu di. Penikah kok. Kalah kalian. Artena mun sampean ki bakun nang kinto tak ada Pak ke Mekah. Kaji lagi. Oh, tadi kulo ngalih ke budi. Artinya orang pinter, orang bengal, orang kuat, pagala bi orang pinter sih biasa. Kojoban hebat Pak. Talem ngalih. Yentari binakana paret nih. Paret Antibar, kalah kalian. Titireng Madura, cepon gula. Mun Madura keras, cak laban keras Pak. Laban situng baik kalah kalian. Iya kalah kojun. Karena gula lambat sekamar gula nang Bogor nih, nang Bogor andi kanca sekamar ndak dari Sampang. Pada kata nih Pak, gurr Pak. Seheran kanca gula nih. Padahal pernah potran lagi ay kok keras Pak.
Kula panika matura dari Pontianak. Seseringan panika atau karto bentetang kena podo. Tetapi kula seginto. Cek parang garang de iya ke. Di nari coba bere matura cuma angkok ban kaki kare kedua ko. Pa baru mikir aduh kota iya ya nih. Lemangken mak. Kula panika lillahi taala senang mencinta adik suku kula. Saya kalau ditanya sama teman-teman, Pak Kiai ini dari Indonesia? Iya, saya dari Indonesia. Awal mula saya kat Malaysia itu Upin Ipin dia kalau. Awal mula saya kat Malaysia itu tahun sekian, orang Malaysia tu tuan-tuan tu pada kaget semua. Tanya dengan saya, tuan guru ni orang Malay ke orang Indonesia? Aduh, jawab Indonesia lagi apa boleh? Jawab Malaysia, tanya ke kampung lagi. Ayo saya jawab saya orang Malay. Oh Malay mana? Orang KL ke? Kuala Lumpur. Aduh lah ocak nongko. Minta aku cak Kuala Lumpur bi kula, kampung kula banyak celot sama. Tadi jawab Kuala Lumpur bi kula. Ampun tak usah abid. Saya paling penting dari pengajian yang malam mangkin manter kula sarang panjeneng dadi orang si ahli ibadah. Ngereng pebanyak atua dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan saya dan anak keturunan saya ini sebagai orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Duh Allah Gusti kami, jadikanlah doa kami sebagai doa yang Engkau kabulkan. Terima kasih atas apa yang saya sampaikan malam ini, dan pesan terakhir untuk saya ibu, jangan lupa kalau suaminya belum bangun sholat subuh, datengin suaminya, bawakan air sedikit saja ibu. Sedikit saja bu. Coletkan ke pelupuk matanya. Kalau belum bangun, bawakan satu gayung bu. Kita jaga boleh, ngibaki seember. Artinya apa? Sopa joko leban campian kinto. Tetih kebulan Allah saya ahli ibadah. Tetih kebulan Allah saya ahli takwa, saya ahli kebagusan di jalan Allah. Nyawan seporah. Kenapa saya pada pak sarang badan kau leminang kebanyak salah ben lopot. Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah, sementara kesalahan itu hak lillahi ta'ala karena keawaman dan kebodohan saya pribadi. Untuk saudaraku, adikku, sahabatku Rajwini, mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah, hajatnya dipermudah oleh Allah, dan seluruh jamaah dimudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيده. اللهم يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله لا نعمة الإيمان، والحمد لله لا نعمة الإسلام، والحمد لله لا نعمة الرزق، والحمد لله لا نعمة العلم. يا ربنا يا رحيم يا غفور اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا. ربنا ارزقنا رزقا حلالا واسعا ورزقا حلالا طيبا مباركا إنك خير الرازقين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموافق إلى أقوام الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.